Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ayunita Sari. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai sistem koordinat. Nah, materi yang pertama yaitu posisi relatif suatu titik terhadap titik tertentu. Supaya menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kalian simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada bidang koordinat yang diketahui titik A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya, dengan mengamati gambar, tentukan posisi relatif titik B terhadap titik A. Nah, posisi relatif titik B terhadap titik A dapat kita tuliskan BA, dengan A ini sebagai titik acuannya. Nah, jadi yang akan kita cari adalah BA. Untuk mencari posisi relatif itu ada dua cara, yang nanti hasilnya akan sama saja. Cara pertama adalah dengan melihat gambar. Ya, supaya lebih jelas akan saya ini dengan pensil. Nah, di sini posisi relatif titik B terhadap titik A. Jadi yang akan menjadi acuan adalah titik A. Menjadi acuan adalah titik A, dia posisi relatif terhadap titik B. Nah, ini titik B. Sekarang kita akan hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 10 satuan ke kiri. Ya. Lalu kita hitung lagi. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Nah, 10 satuan ke kiri dapat kita tuliskan negatif 10. 3 satuan ke bawah dapat kita tuliskan negatif 3. Jadi, BA-nya adalah negatif 10, negatif 3. Paham kan? Nah, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu dengan langsung. Cara yang kedua, di sini kalian tetap disuruh mencari posisi relatif titik B terhadap titik A. Kita tulis dulu titik A-nya berapa ini? 3,5. Titik B-nya ini berapa? Negatif 7,2. Nah, karena yang diminta adalah posisi relatif titik B terhadap titik A, maka tinggal kita kurangkan saja B dengan A. Kita kurangkan X dengan X, Y dengan Y. Nah, di sini B dikurangkan A ya. Jadi, negatif 7 dikurangkan 3. Lalu, 2 dikurangkan 5. Hasilnya berapa? Negatif 7 kurangi 3. Hasilnya negatif 10. 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Jadi posisi relatifnya adalah negatif 10, negatif 3. Jika kalian lihat, ini hasilnya sama ya. Nah, negatif 10, negatif 3. Negatif 10, negatif 3. Jadi bebas kalian boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2, hasilnya pasti sama. Oke, kita akan ke contoh yang kedua. Dengan mengamati gambar, tentukan posisi relatif titik D terhadap C. Jadi yang dicari adalah DC. Dengan C itu sebagai titik acuan. Sama seperti sebelumnya, ada dua cara. Terserah kalian mau pilih cara 1 atau cara 2, karena hasilnya pasti sama. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Cara 1. Nah, di sini yaitu dengan melihat gambar. Pada cara pertama, ini kan yang dicari posisi relatif titik D terhadap titik C. Jadi yang dijadikan acuan adalah titik C. Ini ya, titik C yang dijadikan titik acuan. Nah, posisi relatif titik D. Nah, jadi ini titik. Jadi kita akan menghitung mulai dari titik C. Ya, kita kanan kiri dulu, jangan atas bawah, kanan kiri dulu. Ini berarti ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. 5 satuan ke kanan, betul ya. Lalu 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah. 5 satuan ke kanan dapat kita tuliskan 5. 4 satuan ke bawah dapat kita tuliskan negatif 4. Paham ya? Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara langsung. Dengan cara langsung berarti kita cari dulu titik
koordinat dari titik C sama titik D. Titik C berapa ini? Negatif 2, negatif 3, negatif 2. Lalu yang titik D yaitu 2, negatif 6. Nah, karena yang dicari adalah posisi relatif titik D terhadap titik C, maka tinggal kalian kurangkan saja D dengan C. Jadi X dikurangi X, Y dikurangi Y. Nah, kita lihat dulu. Yang D itu berapa ini? 2 dikurangi negatif 3. Lalu negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, hasilnya berapa? 2 dikurangi negatif 3, hasilnya 5. Negatif 6 dikurangi negatif 2, hasilnya negatif 4. Hasilnya sama kan? Jadi, kalian mau pakai cara 1 atau pakai cara 2, bebas. Hasilnya pasti sama. Oke, contoh yang ketiga. Di sini diketahui titik R 6, negatif 1 dan titik S negatif 3,4. Yang A, kalian diminta menentukan posisi relatif titik R terhadap titik S. Yang B, tentukan posisi relatif titik S terhadap titik R. Nah, karena di sini tidak ada gambarnya, kalian gunakan cara yang kedua, yaitu cara langsung. Yang A dulu ya, kita kerjakan yang A. Posisi relatif titik R terhadap S. Jadi yang dicari adalah RS. Jadi R dikurangi S. Ya. Yang X dikurangi X, yang Y dikurangi Y. Nah, kita cari bersama-sama. R dikurangi S. R-nya ini 6 dikurangi negatif 3. Dan negatif 1 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 6 dikurangi negatif 3 hasilnya 9, negatif 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 5. Jadi posisi relatif titik F terhadap S atau RS adalah 9, negatif 5. Yang artinya apa? 9 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Nah, lalu yang B, tentukan posisi relatif titik S terhadap R. Jadi yang dicari adalah SR. S dikurangi R. Yang X dikurangi X, yang Y dikurangi Y. Ya, S dikurangi R. Jadi ini negatif 3 dikurangi 6 dan 4 dikurangi negatif 1. Hasilnya berapa ini? Negatif 3 kurangi 6 hasilnya negatif 9. 4 dikurangi negatif 1 hasilnya 5. Nah, ini jadi posisi relatif titik S terhadap R atau SR adalah negatif 9,5. Yang artinya apa? 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Jadi kesimpulannya, untuk mencari posisi relatif titik P yang koordinatnya X2, Y2 terhadap titik acuan P yang koordinatnya X1, Y1 ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan melihat gambar dan menghitung satuannya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Oke, jadi bebas kalian mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya pasti sama. Nah, materi yang kedua adalah posisi relatif suatu titik terhadap garis. Jadi di sini garis yang diketahui itu akan dijadikan sebagai acuan. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Ini adalah contoh yang pertama. Di sini ada sebuah bidang koordinat dan sebuah garis yang kita akan namakan sebagai garis K. Jika kita analisis, garis K ini akan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena membentuk sudut 90 derajat ya. Dengan sumbu apa? Dengan sumbu X. Jadi garis K tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita analisis lagi garis K ini. Jika kita lihat garis K ini, dia akan sejajar. Oke, sebelumnya, ada yang tahu sejajar itu apa? Nah, sejajar itu jika garis ini ditarik terus ke atas atau ke bawah, dia tidak akan pernah memotong garis lain. Jadi, garis K ini jika kita lihat, dia sejajar dengan apa? Dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan analisis lagi titik-titik yang berada pada garis K ini. Kita ambil beberapa contoh titik, di antaranya titik A,
yaitu 2,3. Di sini ada titik B, yaitu 2,2. Dan di sini ada titik C, yaitu 2,1. Di sini ada titik D, yaitu 2,0. Di sini ada titik E, yaitu 2,-1. Di sini ada titik F, yaitu 2,-2. Lalu ada titik G, 2,-3. Dan yang terakhir di sini ada titik H, yaitu 2,-4. Nah, kita lihat lagi. Jika kalian lihat di sini nilai X-nya itu sama semua ya, yaitu 2. Nah, karena nilai X-nya sama semua, yaitu nilai 2, maka garis tersebut adalah garis dengan X sama dengan 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini juga ada bidang koordinat dan sebuah garis yang kita namakan garis M. Kita juga akan ikuti garis M berikut. Nah, jika kalian lihat garis M berikut ini tegak lurus ya, karena membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu apa ini? Sumbu Y. Jadi garis M ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kita analisis lagi garis M ini. Kita lihat dia akan sejajar dengan sumbu X. Jadi garis M sejajar dengan sumbu X. Dan yang terakhir kita akan lihat titik-titik yang berada pada garis M ini. Contohnya ada titik A ini, yaitu koordinatnya 0,3. Ada titik B ini, koordinatnya 1,3, titik C 2,3, titik D 3,3, titik E 4,3, dan yang terakhir titik F 5,3. Nah, jika kalian lihat di sini nilai Y-nya itu sama semua ya, yaitu -3. Karena nilai Y-nya bernilai -3 semua, maka garis M ini adalah garis dengan Y sama dengan -3. Oke, paham ya?